Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan 105 Rawa FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat siang untuk menyiarkan raw semua dimanapun berada. Senang sekali rasanya Eno kembali menyapa ruang dengar Anda ya. Dan seperti biasa di setiap Senin hingga Kamis, kita selama bulan Ramadan ada program yang namanya Ramadan Mencerahkan, di mana rekan raw ini akan ada beberapa tausiah dari narasumber-narasumber kita dari Korps Mubalik Muhammadiyah ataupun Mubaligoh Aisyah Kota Padang Sidimpuan. Dan di sini ada pemateri kita di hari ini, ada Ustadz Muhammad Rizal Lubis SPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz di hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semoga rekan raw juga dalam keadaan yang sehat untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita di hari ini ya. Dan rekan raw FM, untuk materi kita di Ramadan Mencerahkan hari ini adalah potensi gagal dan berhasil ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kira-kira seperti apa itu? Mari kita persilakan kepada Al Ustadz untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Mbak Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala sahru ramadana wa anjala fihi al-Qur'an wa tuftahu abwabal jannah wa yuqlaku abwabal jahim wa tughallan fayha sayatinuhu wa fayhi laylata khairum min alfi sahrin. Tentunya mengawali pertemuan kita ini, mari senantiasa kita untuk memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan satu bulan ya, bulan yang sangat istimewa, yakni bulan Ramadan. Yang kita ketahui juga keistimewaan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Tentunya Al-Quran ini harus betul-betul kita jadikan sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan di bulan Ramadan ini juga pintu-pintu surga itu dibuka, tuftahu abwabal jannah dan pintu-pintu neraka itu ditutup dan setan-setan dibelenggu. Dan pada bulan ini juga ada satu malam yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW selaku uswah yang hasanah bagi kita semuanya dalam mengarungi kehidupan ini. Bapak Ibu, para pendengar Raw FM yang dimuliakan Allah dimanapun Bapak Ibu berada, tentunya dalam Ramadan kali ini kita juga khususnya Kota Padang Sidimpuan ini sedang ditimpa musibah. Ya, kita ketahui bahwa di malam Jumat yang kemarin itu kita dilanda banjir yang sangat dahsyat, meluapnya Sungai Batang Ayuni sehingga banyak menimbulkan korban yang terdampak, rumahnya hanyut, pakaiannya hanyut, dan kerugian-kerugian material lainnya. Tentunya ini jangan kita menganggap ini sebagai bentuk kebencian Allah kepada kita, tetapi justru ini adalah sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini bukan hukuman, tapi hanya satu isyarat dari Allah agar kita lebih banyak berbenah, lebih banyak muhasabah diri, memperbaiki diri ke depannya, bagaimana agar alam ini betul-betul bisa hidup bersahabat dengan kita. Karena yang namanya kita selaku manusia khalifah yang mengelola alam semesta ini, kita juga harus
pandai-pandailah untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kadang banyak orang yang berbuat zolim kepada alam, sehingga kadang alam ini mesti berbuat untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya. Mungkin inilah yang terjadi saat sekarang ini. Dan tentunya kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang ditimpa musibah untuk terus sabar, dan kepada saudara-saudara kami yang mungkin mempunyai harta yang berlebih. Bulan Ramadan ini banyak-banyaklah untuk mendermakan hartanya, apalagi untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana tema pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini terkait bagaimana potensi amal-amal ibadah kita itu diterima atau tidak, atau justru gagal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun setiap amal itu pasti berpotensi dengan yang dua hal ini saja. Bisa amal itu diterima oleh Allah, dan bisa juga justru itu menjadi menjadi laknat bagi kita, tidak diterima Allah Subhanahu, menjauhkan kita dari Allah. Contohnya saja ketika kita sholat itu pun kalau tidak sesuai rukun, adabnya, niatnya, motivasinya melaksanakan sholat itu, maka sholat itu akan mendatangkan kecelakaan bagi kita. Layaknya bagaimana firman Allah yang tentu sudah sama-sama kita ketahui, bahkan kita sudah hafalkan itu di surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Ya, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya itu dia melaksanakannya lalai, dan yang kedua dia melaksanakan sholat itu karena ra'un, karena riya. Maka kata Allah, orang-orang yang sholat seperti ini akan mendapatkan kecelakaan. Tentu kita tidak mau itu terjadi kepada diri kita. Lantas bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan? Ibadah Ramadan juga seperti itu. Ya, banyak orang itu yang berpuasa, kata Rasul, tapi ternyata puasanya itu tidak menghasilkan apapun kecuali rasa lapar dan hausnya saja. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, rubba sha'imin hajjuhu min siyamihi illal ju' wal atos. Kata Rasul, alangkah banyak orang itu yang berpuasa, tapi puasanya itu sama sekali tidak mendapatkan apapun dari situ. Illal ju' wal atos, kecuali yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan hausnya saja. Tentunya kita sudah capek-capek menahan lapar, mulai dari subuh sampai maghrib, ya, terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita sudah menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak minum, tapi kenyataannya amal-amal kita itu semua, lelahnya kita berpuasa itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita mengambil topik ataupun tema pada pertemuan kali ini untuk mengantisipasi itu semua. Maka kita harus banyak-banyak belajar. Dan ada juga orang-orang yang puasa ini yang justru di bulan Ramadan ini dia mendapatkan laknat dari Allah. Bagaimana? Ada satu riwayat yang menceritakan begini. Ketika Rasulullah itu mau naik mimbar, lantas Rasul tiba-tiba mengucapkan kata amin, amin, amin sampai 3 kali. Lantas para sahabat yang menyaksikan itu kebingungan.
Heran mereka, kenapa Rasulullah ini mengatakan amin, padahal amin itu yang kita pahami adalah mengaminkan doa, berarti ada yang berdoa di situ. Maka ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah tentang alasan mengapa Rasulullah itu mengucapkan kata-kata amin itu. Maka apa kata Rasul? Kata Rasul yang pertama, amin yang pertama itu adalah saya mendengar Jibril itu berkata bahwa sungguh terlaknatlah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Maka saya katakan amin. Itu amin yang pertama. Jadi ada orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dengan adanya bulan Ramadan tersebut. Ini orang-orang yang terlaknat. Yang kedua, ada orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tetapi dengan itu tidak membuat dia bisa masuk surga. Ketika kedua orang tuanya atau satu dari keduanya masih hidup, tapi itu tidak bisa membuat dia masuk surga. Ini pun orang-orang yang terlaknat. Amin yang ketiga, kata Rasul, adalah orang yang mendengarkan namaku disebut, artinya nama Rasulullah disebut, tapi dia tidak mau bersolawat kepada. Maka orang-orang seperti ini juga terlaknat. Tentu dalam hal ini, karena konteksnya bulan Ramadan kita pada saat sekarang ini, maka hendaknya ampunan ini sangat kita harapkan. Maka kita banyak-banyaklah beribadah di bulan Ramadan ini untuk mengharapkan, salah satunya adalah mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul juga seperti ini. Apa kata Rasul? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi, kata Rasul. Ya, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan kesungguh-sungguhan mengharap pahala, keseriusan, keseriusan ihtisab, ya, penuh dengan perhitungan, ya, maka akan diampuni dosanya, kata Rasul. Ghufira lahu ma taqaddama min jambi, maka akan kami ampuni, akan diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu, yang telah lalu. Ya, walaupun memang dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini, bahwa pengampunan yang akan diberikan Allah itu, ada yang berpendapat adalah pengampunan hanya sebatas dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu akan diampuni seluruhnya. Yang berhubungan dengan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya akan diampuni. Tapi kalau dosa yang masih berhubungan dengan sesama makhluk Allah, dengan sesama manusia, katakanlah dengan sesama sekawan kita, orang kita yang mungkin pernah kita berbuat dosa, berbuat hal-hal yang merugikan mereka sehingga mendatangkan dosa, kata sebagian ulama ini tidak akan dihapuskan kecuali dia menyelesaikannya dengan orang yang bersangkutan. Ya, ini catatan yang harus kita pahami bersama. Jadi dosa yang berhubungan dengan manusia harus kita selesaikan dengan manusia tersebut. Apalagi mungkin dia masih bisa kita jumpai, dia masih bisa kita temui. Tapi kalau dia sudah berpulang ke rahmatullah, katakanlah dia sudah meninggal dunia, maka banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah ketika seperti itu situasinya, kita tidak bisa lagi bertemu dengan yang bersangkutan. Ketika kita mau bertobat, pintu tobat itu tentu akan ada perhitungan-perhitungan tersendiri dari Allah, karena Allah itu maha adil. Ya, Bapak Ibu, para pendengar Rawa FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lantas, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin amal-amal ibadah kita itu, apalagi bulan Ramadan, baik itu di Ramadan atau di luar selain Ramadan, bagaimana agar amal-amal kita itu diterima oleh Allah? Ya, kalau kita lihat
di surah Al-Bayyinah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Ya, tidaklah kami perintahkan kepada hamba-hambaku itu ya dengan beribadah itu harus dengan ikhlas, harus dengan ikhlas. Hadis Rasulullah juga sering disampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, sesungguhnya suatu pekerjaan itu, amal itu disertai dengan niat, dan ia juga akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau niat kita untuk mendapat rahmat ridho dari Allah, maka itu yang kita dapatkan. Tapi kalau ada motivasi-motivasi yang lain, katakanlah mungkin ada sebagian, biasanya ini para wanita ini seperti ini, biasanya banyak kita dengar ibu-ibu kadang dia berpuasa Ramadan itu niatnya rupanya hanya ingin diet ya, melangsingkan tubuhnya supaya dia terlihat lebih cantik. Nah, itu dia yang dia dapatkan. Kalau seperti itu niatnya, banyak seperti itu, dan ini tidak bisa kita pungkiri karena berbagai penelitian ilmiah menurut pakar-pakar kesehatan, ya ini sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa orang yang berpuasa itu kalau dia wanita justru akan terlihat semakin bersinar, katakanlah bersinar, dia semakin glowing lah istilahnya. Orang yang rajin berpuasa itu akan semakin terlihat lebih bugar, lebih segar. Jadi kadang ibu-ibu, anak-anak gadis juga banyak termotivasi dengan itu. Dia semangat berpuasa di bulan Ramadan, cuma misinya, targetnya hanya itu. Sangat disayangkan sekali tentunya. Ya, inilah yang harus kita luruskan. Inilah yang harus kita luruskan. Ini fakta, memang ilmiah ini bisa dibuktikan. Kita juga yang laki-laki akan walaupun memang fisiknya terlihat dia lemas ya, agak lesu, tapi sesungguhnya itu membuat badan dia semakin bugar. Yang laki-laki juga semakin sehat dia. Cuma terkadang banyak juga sebenarnya masalahnya justru ketika sudah berbuka. Di sini kadang permasalahannya muncul. Jadi terkadang orang yang berbuka puasa itu seperti balas dendam. Ini juga masalah ini. Seperti orang yang balas dendam. Maksudnya ketika dia berbuka, dia sudah tahan untuk tidak makan ini, tahan untuk tidak minum ini, tahan untuk tidak, semua dia tahan. Tapi begitu berbuka puasa, semua mau dimakannya, piringnya pun mau dimakannya. Banyak juga seperti itu. Jadi kadang berpuasa itu memang dia sudah bagus, tapi ketika berbuka, karena dia semua mau makan itu makanan, ujung-ujungnya penyakit yang datang. Penyakit yang datang. Apalagi kadang entah banyak orang itu justru berbukanya minum saya juga heran melihat orang yang berbuka seperti itu, minum teh manis dingin. Itulah yang dia minum untuk membatalkan puasanya ketika berbuka. Bagaimana itu lambung kita? Apa nggak hancur lambung seperti itu? Masuk air es, ya ditekannya air es, begitu terdengarnya suara azan maghrib langsung dia minum air es. Apa nggak rusak itu pencernaan kita? Jadi terkadang dia salahkanlah yang puasa itu, seolah-olah puasa itu mendatangkan penyakit bagi dia, padahal dia yang salah. Rasul tidak pernah mencontohkan seperti itu, karena yang menjadi panutan kita, pedoman kita dalam berpuasa ini adalah Rasulullah. Rasul itu kalau berbuka cukup dengan air putih dan kurma saja. Kalau tidak ada kurma, air putih saja sudah cukup. Lantas Rasul pergi sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru makan secukupnya. Makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Sekarang masa kita sekarang di zaman akhir zaman ini makan itu berlebih-lebihan. Semua mau dimasukkan ke mulutnya ya. Datang sonop dihantamnya ya. Datang kolak dimakannya, semua mau dimakannya. Ya, jadi pencernaan ini jadi rusak dia. Jadi menimbulkan banyak penyakit. Jadi Bapak Ibu pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak ingin seperti itu, dan kita sangat berharap sekali bagaimana agar Ramadan atau ibadah-ibadah kita ini
benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah niat kita. Kalau niat kita sudah betul-betul mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah tidak akan tinggal diam. Orang kita melaksanakan ibadah karena Allah, tidak mungkinlah dibiarkan Allah kita. Allah akan senantiasa menuntun dan memberikan pertolongan kepada kita. Allah itu maha tahu. Innallaha alimun bidzadis sudur. Karena niat itu adalah dalam hati kita. Allah tahu itu semua, apa yang tersirat dalam hati kita. Kalau kita memang ikhlas melaksanakan ibadah apapun itu karena Allah, niscaya Allah akan hadir, akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga beribadah itu begitu nikmat. Ya, ada kenikmatan yang kita rasakan. Dalam sholat ada kenikmatan, dalam puasa ada kenikmatan. Dihadirkan Allah kenikmatan-kenikmatan itu karena kita memang kuatnya niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ketika berpuasa, beribadah apapun itu, kita juga harus memiliki ilmu, ya. Harus mempunyai sandaran, harus mempunyai dasar dalam melakukan hal apapun, apalagi yang berhubungan dengan ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus adalah ilmunya. Jangan kita berpuasa atau sholat itu hanya ikut-ikutan saja. Kita tidak pernah mau tahu, kita tidak pernah menggali, duduk di majelis ilmu, bertanya kepada ustadz-ustadz kita tentang mengapa begini, mengapa begitu. Ini harus kita tanyakan. Ini ciri khas orang yang haus ilmu itu, suka bertanya. Suka bertanya dia tanyakan mengapa. Kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Harus sering kita tanyakan kepada orang yang paham. Duduklah kita di majelis ilmu agar kita mengerti apa yang menjadi dasar-dasar kita untuk melaksanakan suatu ibadah tersebut. Ya seperti anak kecil itu, ya, dilihatnya orang tuanya ruku, dia ruku, dilihatnya orang tuanya sujud, dia sujud, tapi dia tidak paham apa yang ia lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat merugi sekali kita, ya. Kalaupun sudah bagus niat kita tadi, niat kita sudah bagus karena Allah, tapi kalau tidak ditunjang dengan ilmu yang memadai terhadap ibadah yang kita lakukan, maka sama saja. Begitu juga sebaliknya. Ya, ada ilmunya, dia tahu semua ilmu. Banyak juga orang seperti itu. Dia tahu semua dalilnya, nasnya, ayatnya, nomor berapa, nomor hadisnya, ayat-ayatnya, dia tahu semua. Ada ilmunya, tapi dia melaksanakan ibadah itu bukan karena Allah, hanya karena ingin dipuji manusia, hanya karena ingin disanjung oleh manusia, ya, ingin mendapatkan sesuatu yang bersumber dari, katakanlah, keduniaan saja, tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bermasalah. Sangat disayangkan sekali, dan tentunya kita tidak ingin seperti itu terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, ataupun orang-orang yang kita sayangi. Maka belajarlah, apalagi berpuasa ini, kalau yang kita pahami secara awam, puasa itu definisinya secara syariat kan menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak campur antara suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul, itu betul. Ya, dia sudah mampu menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, untuk tidak campur, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu betul. Puasanya itu sudah sah secara fikih, secara syariat. Tapi secara hakikat, karena dimensi ibadah itu tidak bisa dilepaskan dari dua dimensi ini. Ada dimensi syariatnya, itulah fikihnya itu. Ada dimensi hakikatnya. Ini harus seiring sejalan ini.
Ya, ada yang ilmunya bersumber dari ilmu-ilmu fikih, ya, tentang aturan-aturan, ada juga hakikat. Karena sesungguhnya hakikat kita berpuasa itu adalah melatih diri kita untuk bisa menahan. Ya, secara bahasa, ya, dimaknai puasa itu adalah kan menahan sesuatu hal. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus tahan, mampu kita mengendalikannya di bulan Ramadan ini. Semua hal, mulai dari penglihatan kita, pendengaran kita, qalbu kita, lisan kita, harus betul-betul kita latih di bulan Ramadan ini untuk mengendalikannya kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul dalam salah satu hadisnya, "Malam yada' qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta, qaulaz zuri wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, wal jahla, dan perbuatan-perbuatan yang jahil. Nah, kalau istilah Rocky Gerung, perbuatan-perbuatan dungu. Rocky Gerung kan seperti itu. Wal jahla, perbuatan-perbuatan jahil, padahal dia berpuasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ayyada'a ta'am falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak ada gunanya bagi Allah dia tinggalkan makan dan minumnya. Maka kesia-siaanlah yang kita dapatkan. Tidak ada gunanya bagi Allah walaupun dia berpuasa, tapi lisannya masih suka untuk berkata dusta, masih suka membicarakan apa yang tidak pantas untuk dibicarakan, ya, masih suka lisannya, masih mudah lisannya untuk kadang berkata sehingga menyakitkan hati saudaranya. Ini semua harus bisa kita kendalikan, ini semua harus bisa kita tahan. Menahan amarah, ya, kita hindarilah perbuatan yang sia-sia. Apalagi kadang di bulan Ramadan ini kan amalan pokok salah satunya adalah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Tetapi kadang di bulan Ramadan ini justru Al-Quran itu ditinggalkan, tapi justru HP yang semakin dekat dengan dia di bulan Ramadan. Ya, kita ketahui memang HP itu ada juga aplikasi Al-Quran, ada juga aplikasi Al-Quran. Kita juga tidak boleh suzon, ya, karena bisa jadi dia main HP, yang dia lihat itu adalah Al-Quran, bukan TikTok, bukan YouTube yang sia-sia, ya kan? Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kebanyakan yang kita saksikan faktanya justru bukan Al-Qurannya yang dibuka, justru TikToknya, searching baju hari raya, yang satu harian ibu tengok Instagram, dia lihat baju-baju hari raya yang bagus. Itu kan perbuatan sia-sia, itu perbuatan yang dungu. Masa berjam-jam main HP, berjam-jam hanya untuk memilah-milah baju yang mau dia beli, ya kan? Hal-hal yang dungu seperti itu kadang melalaikan kita. Lebih baguslah kita berjam-jam dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, ya. Lebih baguslah kita agar puasa kita itu semakin bernilai di sisi Allah. Lisan kita terjaga, mata kita terjaga, pendengaran kita terjaga kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan waktu-waktu luang kita, ya, karena bulan Ramadan ini ya tempat-tempat kerja kita pasti memberikan banyak waktu-waktu luang, ya, tidak seperti di bulan-bulan lainnya agak lebih dipres kita yang bekerja itu. Tapi kalau di bulan Ramadan ini agak dilonggarkan waktu-waktu kita untuk bekerja, maka kita manfaatkan itu lebih baik. Interaksi kita dengan Al-Quran agar terjaga itu semua. Lisan kita terjaga, pikiran kita terjaga, ya. Justru rahmat Allah yang akan senantiasa mendapati kita di bulan Ramadan ini.
Jadi Bapak Ibu, para pendengar Raw FM yang dimuliakan Allah dimanapun Bapak Ibu berada, dua hal ini harus betul-betul kita perhatikan. Harus ada ilmunya, dalam melaksanakan suatu ibadah. Sama halnya dengan sholat itu, banyak orang itu saking semangatnya dia sholat karena dia tidak ada ilmunya, dia buat sholat subuh itu jadi 4 rakaat kan? Bagaimana itu? Ya. Semangat dia, niatnya ikhlas, tapi dibuatnya aturannya sendiri ya. Sholat subuh dia dibuatnya 4 rakaat supaya makin besar pahalanya kata dia, karena makin banyak rakaatnya kan? Itu yang dibuat-buat itu. Tidak ada dasarnya seperti itu, tidak ada ilmunya seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dalam melaksanakan mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini, kita sangat dianjurkan sekali agar semakin berkualitas ibadah yang kita lakukan. Apa amalan pokok di bulan Ramadan? Tentunya membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ya, ini juga masalah sebenarnya tadarus Al-Quran ini. Ya, ada juga sebenarnya yang mungkin terlalu bersemangat atau bagaimana ya. Jadi kadang masjid-masjid itu atau mungkin karena tidak ada ilmu juga mungkin. Itu kadang tadarus pakai mikrofon kuat-kuat sampai kedengaran seluruh kampung, orang tak bisa tidur. Nah, ini kan harus dikoreksi ini. Yang seperti harus dikoreksi. Masa dia baca Al-Quran mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh, dia baca Al-Quran pakai mikrofon seperti orang yang azan? Masa seperti itu? Jadi orang yang ada di sekitar masjid tersebut kadang merasa terganggu karena nggak enak hati aja dia untuk menyampaikan ketergangguannya itu. Ya, ini yang BKM masjid ini harus paham ini. Boleh kita mau bersiar di bulan Ramadan ini, tapi kita lihatlah waktunya. Cukuplah kalau yang mau pakai mikrofon sampai keluar itu, kita cukupkan saja sampai jam 11 malam atau mungkin jam 12 malam. Habis itu tutup mic-nya, tidak usah pakai mikrofon lagi. Mic dalam saja dibuat, nggak usah lagi suara kita yang tadarus itu kedengaran keluar. Cukup sampai di jam 12 itu saja mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi ini tidak. Kebanyakan masjid kita itu tidak mengerti, justru sampai mau subuh masih asik terus membaca Al-Quran. Orang mau tidur jadi terganggu, gak bisa tidur, kedengaran suara-suara yang seperti itu. Kadang kebanyakan juga yang tadarus itu anak-anaknya, suara anak-anak saya yang kedengaran di situ. Main-main kadang yang bukannya baca Al-Quran orang itu. Nah, jadi BKM masjid ini harus kita perhatikan ini. Hal-hal yang seperti ini kita bikin aturannya. Bukan kita larang mereka tadarus, boleh mereka tadarus mau sampai pagi di situ boleh. Yang pemakaian mikrofonnya ininya cukup kita bikin sampai jam 12 malam saja. Habis itu kalau mau masih lanjut tadarus silakan lanjut. Tapi mic-nya dimatikan. Biarkan mereka tadarus sampai pagi di situ, tapi mic-nya itu dimatikan, mic untuk keluarnya itu. Kalau mau pakai mic yang di dalam masjid itu saja, nggak usah keluar, suaranya keluar. Tapi siar Ustadz sudah tadi siarnya. Jam 12 sudah kan? Sudah bisa itu sampai jam 12 malam. Jadi itu seperti itu, karena itulah pentingnya ilmu. Ya, aturannya itu menjadi sebuah amal soleh bagi orang yang membacanya. Tapi karena caranya salah seperti itu justru mendatangkan ketidaknyamanan bagi orang. Kalau orang sudah tidak nyaman, dosa yang akan kita dapatkan. Ya, itu kan jam tidur. Jadi kita harus saling menghargailah. Belum lagi kita ada orang yang sakit di situ. Ada orang yang sakit di dekat itu. Gimana dia mau sembuh sakitnya? Ya, ada lagi anak kecil yang mungkin yang baru balita yang butuh istirahat, butuh ketenangan. Dia kan terganggu kalau seperti itu keadaannya. Karena tidak adanya ilmu. Alasannya siar. Orang nggak enak hati aja langsung menegur ke situ. Jangan sampai seperti permasalahan yang kemarin itu kan ada di Aceh itu, di daerah mana itu.
Ya, orang yang tadarus itu dilabrak omak-omak dia. Orang-orang yang dia tadarus, bahkan dia muslim dia. Dilempari, dibuanginya semua Al-Quran kepada orang-orang yang tadarus di situ. Karena jengkel dia muslim. Jengkel dia, sudah dikasih tahu. Ya, bolehnya pakai mic, tapi dibatasi lah waktunya. Jangan seperti itu kejadian di tempat kita ini. Ya, jangan sampai kejadian seperti itu di tempat kita ini. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, sudah. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin di sesi pertama ini kita coba pending, mungkin karena ada iklan yang mau diapakan. Ya, mungkin itu saja. Ya, silakan. Baik, dan rekan Rawafam, Ramadan mencerahkan akan segera kembali. Eda, tapi udah JBG kan marbanas nobur pak, betul deh. Sini Ustaz, Ibadah Eda, betul deh. On ma, penutup nanti atau masih ada yang mau sampaikan penutup baru nanti closing. Eda. Berapa menit itu? Perlengkapan tuh toko permata Bunda. Kira-kira 10 menit lagi Ustaz. 10. Jangan sampai jam 2. Iya. Closingnya sama kesimpulannya sama penutupnya ya. Iya. Nggak ada tanya jawab, nggak ada. Ada Ustaz. Ide, talopuk, jilbab, songket sipirok, parok pasadut, parsel untuk hantara. Udah kali ketiga ini ke sini di tahun kemarin. Sini. Nah sangat boleh kap Udah, mata iya. Eda. Jadi sama alamat da Eda. Dulu dari Kemenak. Oh, sama Pak Nur. Iya. Kedua, Dari Kemenak. Tom Sadada Eda, telepon 2 ana, hubungi Pak Nur, siapa lagi ibu itu? Siapa itu? 0505 2008 Eda. Ya, lupa Kami pula. Sony untuk konfirmasi Salam. bagus Hmm. Eda. Perlengkapan di Borunta lagi berbarason. Siapa nggak tahu. Kalau dulu dia sore itu kan. Dijual Rehat Sore, jam 5 sampai jam Ah. dengan hati. Dapatkan mobil impian Anda dengan kondisi prima. Daihatsu Lancia 2019 Silver Automatic dengan kilometer 20.000 tercatat secara resmi oleh Daihatsu. Tangan pertama dari baru atas nama pribadi dan tidak ada riwayat kecelakaan atau banjir, pajak hidup, terawat dengan baik dan servis rutin. Bodi mulus, interior bersih dan harum, siap untuk dibawa pulang. Harga kompetitif. Hubungi kami sekarang juga di 0811-136054 untuk informasi lebih lanjut dan negosiasi harga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Kita mulai Ustaz. Oke. Ada kalian pertanyaan ada yang Boleh. Kembali lagi di 105 Rawafam dalam program Ramadan Mencerahkan dengan tema potensi gagal dan berhasil ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan rekan Rawafam, kita sudah memasuki sesi kedua di Ramadan Mencerahkan di hari ini. Dan sebelum kembali kepada Ustadz Muhammad Rizal Lubis, saya mau sampaikan dulu ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Iya, boleh. Ini katanya dari Bang Ridwan, katanya Ustadz, apa hukumnya meragukan Al-Quran? Itu pertanyaan pertama. Insyaallah. Dan ini pertanyaan kedua ada dari Bang Adi, katanya apa hukumnya orang yang puasa tetapi tidak sahur? Iya. Itu yang kedua Ustadz. Iya. Dan yang ketiga ini apa tadi? Sebentar Ena cek dulu ya Ustadz ke atas. Oh, ini katanya apa amalan yang harus kita lakukan untuk disegerakan dapat jodoh? Kata Ustadz. Jodoh. Iya, baik kalau Iya. begitu kepada Ustadz Eno persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Eno. Langsung saja kita coba jawab pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana hukumnya kalau ada keraguan-raguan dalam Al-Quran. Kalau kita lihat ada nas ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu adalah kitab Al-Qur'an la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan padanya, hudal lil muttaqin, dan itu adalah petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain, di surah Al-Baqarah juga, di ayat ke-185 itu kata Allah Subhanahu wa taala, Sahru Ramadan allazi unjila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk itu, sekaligus pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, ini poinnya jelas sekali. Di Al-Quran itu sama sekali tidak boleh dalam benak kita mempunyai keraguan-raguan di dalamnya. Ketika ayat Allah yang disampaikan lantas muncul keraguan-raguan, berarti keimanan kita dipertanyakan. Tapi saya yakin begini, seperti ini sebenarnya yang Bapak alami, mungkin keraguan-raguan itu muncul berkaitan dengan penjelasannya, ya kan? Seperti itu. Jadi datang mungkin Ustadz ini menjelaskan ayat ini seperti ini, datang Ustadz yang ini menjelaskan. Jadi seolah-olah ada semacam beda penjelasan seperti itu. Jadi kadang memunculkan keraguan-raguan itu. Kan itu seperti itu. Sebenarnya di penafsirannya itu, bukan di ayat-ayat Allahnya itu. Kadang menafsirkan ayatnya ini yang memunculkan keraguan-raguan itu. Tapi sebenarnya ayat-ayat Allah ini kan ada metode untuk menafsirkan ayat-ayat Allah itu. Yang pertama, itu bisa ditafsirkan antara ayat dengan ayat, ya kan? Ayat dengan ayat. Ayat yang satu bisa diperjelas dengan ayat yang lainnya, saling menjelaskan. Itu makanya wa bayyinatin minal huda, ya, penjelasan untuk petunjuk-petunjuk itu. Metode-metode penafsiran seperti itu. Ada juga belum bisa kita pahami dengan seperti itu, maka dijelaskan dengan hadis-hadis sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dijelaskan dengan hadis-hadis sahih. Baru ada penjelasan ayat-ayat Allah itu melalui, setelah tidak bisa dipahami, maksudnya belum pemahaman kita belum sempurna terhadap satu ayat, maka akan ada para ulama membuat penafsiran terhadap ayat tersebut. Ya, inilah yang bisa kita kolaborasi, dan jangan sampai ketika kita sudah banyak menerima penjelasan itu karena kita juga masih ragu, berarti kita mohon petunjuklah kepada Allah Subhanahu wa taala agar keraguan-raguan itu betul-betul dihilangkan kepada kita. Dan apalagi kita orang-orang yang beriman. Kalau mungkin orang yang bukan beriman ya tidak masalah, tapi kita orang yang beriman, maka kita sedikit pun tidak boleh ragu terhadap ayat-ayat Allah. Tapi kalau masalah penafsiran tadi, ya itu beda-beda nanti penjelasannya, ya beda-beda penjelasan dari ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tapi pasti ada juga unsur kesamaan-kesamaannya. Cuma kadang kita memahaminya kadang mungkin karena lemahnya kita, tidak sampai nalar kita untuk menyimpulkannya. Jadi muncullah bukan keraguan-raguan, ketidakpuasan namanya. Ketidakpuasan atas penjelasan tafsir dari sini, tafsir dari sini. Kadang kita belum puas dengan itu, bukan keraguan-raguan. Jadi ini nanti bermasalah dengan akidah kita kalau kita sempat ragu, muncul keraguan. Ya, jadi akan bermasalah dari masalah akidah ini, kan masalah tauhid ini, ya. Karena salah satu yang membuat kokohnya tauhid kita adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita tidak kokoh di situ, maka saya sarankan banyak-banyaklah bermohon kepada Allah agar hati kita ini dibimbing oleh Allah dan dihilangkan keraguan itu, apalagi untuk ayat-ayat Allah yang namanya Al-Quran. Ya, mungkin itu yang pertama. Yang kedua tadi hukum puasa tapi tidak sahur. Baik, hukum puasa tapi tidak sahur. Ya baik.
Sebenarnya sahur ini kan sunnah Rasulullah SAW, ya, hal yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Jadi harus kita tiru. Kalau ternyata dia tidak sahur, mungkin karena tidurnya terlalu nyenyak sehingga dia tidak sahur, ya, dikarenakan ketiduran terlalu nyenyak, ya tidak masalah, puasa saja terus. Sah saja itu puasa saja terus. Tapi kalau memang tidak ada unsur kesengajaan di situ. Tapi kalau dia sudah membuat kebiasaan seperti itu, hari pertama dia tidak sahur, besoknya juga tidak sahur, begitu juga di kebiasaannya juga masalah. Berarti dia ingkar terhadap sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kalau masalah hukumnya dia tetap sah puasanya, tapi jangan sampai kebiasaan untuk tidak sahur ini memang kita sengaja ya, tidak boleh seperti itu, karena ini sunnah dan petunjuk dari Rasulullah yang dibiasakan oleh Rasul dan dianjurkan karena ada keberkahan di situ. Ya, makan sahur itu mempunyai keberkahan ini kita harapkan, keberkahan ini kita harapkan. Jadi jangan kita zalim kepada diri kita sendiri, ya. Kita sahur agar kita lebih bertenaga di siang harinya, lebih kuat badan kita di siang harinya. Tapi kalau suatu ketika memang kita tertidur pulas sekali sehingga tidak sahur, maka tidak masalah. Jangan menjadi kebiasaan. Nah, sama halnya dengan sholat subuh. Ya, sholat subuh boleh Ustaz jam 7 boleh. Tapi ada catatannya, kalau memang dia tertidur pulas, boleh jam 7 pagi dia sholat subuh. Tapi kalau dia memang tidak ada unsur kesengajaan, dia tertidur pulas sehingga jam 7 dia baru bangun, baru dia sholat subuh, boleh. Nah, tapi kalau dia sengaja menjadi kebiasaan juga seperti itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Baik, mungkin itu untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Yang berikutnya tadi terkaitan dengan jodoh, ya. Iya, Ustaz. Bagaimana agar dimudahkan jodoh, ya, jodoh maut itu Allah yang tahu, tapi yang jelas yang kita pahami bahwa Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya. Ya, ini harus kita kita hujamkan ke dalam hati kita. Jangan sempat muncul di dalam hati kita prasangka buruk kepada Allah, sehingga terkadang jodohnya itu tak kunjung datang. Dia berprasangka buruk kepada Allah. Dia menganggap Allah tidak sayang kepadanya. Allah sayang kepada kita. Ya, Allah tidak pilih bulu. Allah sayang kepada kita. Jadi ya, yang harus kita lakukan tentunya kita harus lebih meningkatkanlah amal-amal soleh kita. Ya, amal-amal soleh kita. Cari perhatianlah kepada Allah. Nggak usah cari perhatian kepada manusia. Agar keinginan apapun yang kita harapkan jodoh kita agar diijabah dan diberikan Allah yang terbaik. Ya, kadang jodoh ini kan pasangan hidup kita ini kan sebenarnya sangat menentukan juga terkait dengan kebahagiaan kita di hari-hari berikutnya. Karena yang namanya berumah tangga itu ada suami dan istri, ini kan saling mengisi, saling menutupi dan saling mempengaruhi. Jadi tentunya kita harapkan jodoh yang diberikan Allah itu adalah jodoh yang soleh. Kalau dia yang perempuan mungkin jodoh yang perempuan yang soleha. Jadi jangan putus asa, bermohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita dipertemukan dengan jodoh kita tersebut, ya. Jadi tidak usah kita merasa terjolimi, apalagi kita menganggap itu tidak sayangnya Allah kepada kita. Allah sayang kepada kita, tinggal masalah waktunya saja, ya, masalah waktunya saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Baik Ustaz, ini langsung saja kepada kesimpulan sekaligus penutup Ustaz. Ya, baik, terima kasih Mbak Eno. Udah jam 2 nih. Ya, hakikat kita berpuasa itu, sholat, semua amal-amal soleh kita, tujuannya semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan predikat takwa. Karena orang-orang yang bertakwalah yang berhak mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi hakikatnya perbaikilah semua amal-amal kita, lakukan semua amal soleh itu dengan dasar niat yang kuat karena Allah dan dengan didorong oleh ilmu yang berdasar, dan agar kita mendapatkan predikat takwa itu sehingga kehidupan kita menjadi lebih menenangkan, lebih damai ya. Kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dirindukan oleh manusia, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah Bapak Ibu sebagai closing dari pertemuan kita pada siang hari ini. Demikian, kurang dan jalannya tentu saya mohon maaf kepada Allah, saya minta ampun. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.